Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi arsalahu Allahu lin-nasi basyiran wa nadhiran. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi jami'an. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Qala ta'ala, khataqa rabbukum ala nafsihi rahmah. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga sampai detik ini, sampai saat ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan, sehingga bisa berkumpul di masjid yang tercinta, yaitu Masjid An-Nur, untuk bersama-sama kita melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu menunaikan ibadah salat Jumat. Apalagi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita a'dzamul ni'am. A'dzamul ni'am itu nikmat yang terbesar, yakni keyakinan dan hidayah Islam atau nikmatul iman dan Islam. Selanjutnya, marilah kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, perihal yang paling utama adalah saya sebagai khatib mengajak, marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Diharapkan dengan keimanan dan ketakwaan para hambanya, rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala turun kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah. Sebagai seorang hamba, tentunya kita selalu mengharapkan dan membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terdapat anjuran untuk mengawali perbuatan baik dengan mengucapkan kalimat basmalah yang dalamnya terkandung makna sifat Rahman dan Rahim Allah, yang berarti yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Selain itu, dalam kehidupan sehari-hari kita pun tidak bisa lepas dari jangkauan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bebas bergerak, berucap, berbuat apa saja yang kita kehendaki, sesungguhnya karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seluruh aktivitas kita tidak terlepas di dalamnya ada rahmatan lil alamin, ada rahmat ilahi. Kita bisa terlahir ke dunia karena cinta dan kasih Allah Subhanahu wa taala. Kita dibesarkan oleh ayat ini kita karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rahmat di dalam hati mereka. Kita bisa apapun itu semuanya karena cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kata Rabbukum ala nafsihi rahmah. Rabbu telah menetapkan atas dirinya kasih sayang atau rahmat. Quran Surat Al-An'am ayat 55. Di dalam kitab tafsir Jalalain dijelaskan, siapapun yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kemudian terhadap perbuatan itu, kemudian dia bertobat kembali ke jalan yang benar dan mengadakan perbaikan terhadap amal perbuatannya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu juga karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada dirinya. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan dan kasih sayangnya. Pandangan Syekh Jalaluddin Al-Mahali dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti, penulis dua orang penulis kitab tafsir Jalalain tersebut, setidaknya didukung oleh sebuah hadis yang berbunyi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lamma qala Allahu khalqa kataba fi kitabi huwa yaqutu ala nafsi wa
huwa wad'un 'indahu 'alal 'arsy inna rahmati tahdifu ghadabi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, tatkala Allah menciptakan makhluknya, dia menulis dalam kitabnya, yang kitab itu terletak di sisinya di atas arsy, sesungguhnya rahmatku lebih mengalahkan kemurkaanku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa rahmat atau kasih sayang Allah begitu luas, sampai-sampai seorang hamba pelaku dosa pun ditempatkan rahmat dan ampunan. Perihal ini sekaligus menjadi berita gembira bagi hamba yang penuh dosa agar tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'asu bil rahmah. Namun jika kita menyanyiakan kemurahan Rabbi dengan rahmatnya, sesungguhnya kita dalam kerugian yang sangat besar. Adapun salah satu hikmah kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat Ar-Rahman atau Maha Pengasih dan Ar-Rahim, Maha Penyayang, yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar manusia bersifat pengasih dan penyayang. Maka di dalam hal ini manusia memiliki tugas untuk menebarkan kasih sayang. Perihal kasih sayang yang dimaksud bisa dalam konteks mahabbah, bisa al-rahmah, dan bisa al-mawaddah. Mahabbah itu merupakan bentuk kata yang berasal dari kata hub, yang artinya cinta atau mencintai, baik dalam konteks ketuhanan atau cinta Allah kepada makhluknya dan cinta makhluk kepada Allah, maupun konteks kemanusiaan. Sedangkan al-rahmah dan mawaddah keduanya memiliki arti yang sama, yaitu kasih sayang. Tetapi al-rahmah cenderung pada kasih sayang yang bersifat ukhrawi, sedangkan mawaddah cenderung pada kasih sayang yang bersifat duniawi. Bisa dikatakan jika mawaddah berarti perasaan kasih sayang dan cinta khusus digunakan untuk istilah perasaan cinta yang menggebu pada pasangannya. Dalam Islam, mawaddah ini adalah fitrah manusia. Sebagaimana aspek kemanusiaan ketika seseorang menyukai majelis yang cantik dan tampan, bisa pula didulukan dan hal-hal lain yang melekat pada pasangannya yang tidak dapat dipungkiri menimbulkan rasa cinta atau mawaddah. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, jika kita bandingkan dengan konsep kasih sayang anak-anak dalam hal ini versi Valentine, ini bulan Februari di tanggal 14 ada Valentine, kita komunis harus hati-hati. Pada kenyataannya Valentine Day atau hari kasih sayang ini telah dijadikan sebagai momen untuk kebebasan seks, kebebasan bermaksiat para remaja. Tentunya konsep kasih sayang dalam Islam lebih mulia dan terhormat sebagaimana penjelasan tadi di atas. Oleh karena itu, menebar kasih sayang yes, tetapi Valentine Day no. Hal ini karena kita diperintahkan untuk menebar kasih sayang di bumi dalam keriduan ilahi Rabbi. Islam dengan keuniversalannya merupakan agama yang paling lengkap lebih menjelaskan tentang semua aspek dalam kehidupan, termasuk kasih sayang. Ada beberapa bentuk perwujudan kasih sayang yang dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu silaturahim atau silaturahim, ukhuwah persaudaraan, dan akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Sementara konsep kasih sayang yang ada dalam perayaan Valentine Day disuplai dengan berwarna nafsu birahi. Selanjutnya, untuk kita ketahui bersama, Valentine Day yang jatuh pada tanggal 14 Februari setiap tahun bagi para pengagum dunia barat merupakan hari istimewa dan percintaan. Sebagai Muslim, marilah kita bentengi keluarga kita. Bentengi dari apa? Dari segala hal yang melibatkan maksiat, meski dibungkus dengan berbagai kulit keindahan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan-bahannya adalah manusia dan batu. Menjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diberitakannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diberitakan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Kaum muslimin jika berjumpa dari Allah, karena itu dengan ayat At-Tahrim ayat 6 ini mari kita jaga. Pertama, anfusakum, diri sendiri. Setelah itu wa ahlikum, lalu melingkar kepada keluarga, anak kita, bapak kita, ibu kita, saudara kita jaga, saling mengingatkan, tidak hanya untuk mencari selamat sendiri, tetapi setelah kita menjaga diri sendiri, anfusakum, jangan lupa wa ahlikum nar, sehingga diri kita selamat, keluarga pun selamat, terutama tidak terjebak dalam peringatan Valentine ini. Demikian informasi ini saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi kekuatan kepada kita untuk selalu istiqomah di jalan yang diridhoinya. Amin 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 ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikr hakim. Aqulu rabbil wa anta khairur rahimin. Mohon keikhlasannya untuk subscribe dan jangan lupa pencet tanda lonceng, lalu likes, dan yang terakhir share.